Om Swastiastu. Ida Sulinggih Sarang Sami Sama Dahab Subah Tiga Bapak Dijen Dimas Hidu, Ida Publiksin Majelis Dasar dan Produksi Haji, Bapak Ibu sekalian para tokoh. Judulnya ini kan sinkronis dengan tokoh umat Hindu di Bali. Ini tokoh semua nih. Pertama-tama kita mengapresiasi Prakarsa Bapak Dirjen untuk melakukan pertemuan pagi hari ini. Kehadirannya pada hari ini itu penting, khususnya buat kita di Bali. Dan tadi sambutannya, saya ini pengamat dan peneliti. Jadi setiap objek di hadapan saya, detail saya perhatikan dari atas sampai bawah, sampai kiri dan kanan. Dan apa yang disampaikan, saya nilai 1-1. Ternyata kecil orangnya, lumayan juga berani. Gitu. Dan apa yang disampaikan itu sudah sejalan dengan yang kita harapkan di Bali, bisa diwujudkan di Bali. Yang perlu menyampaikan yang pertama yang kaitannya dengan keberadaan keagamaan Hindu yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Jenjang 3 periode di DPR, pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014. Ditugaskan di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Selain di Komisi 10, Titiang juga ditugaskan oleh partai menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI dari tahun 2006 sampai berakhir karena maju menjadi Gubernur Bali 2018. Tidak ada anggota DPR yang lamanya seperti itu menjadi anggota Badan Anggaran. Jadi karena itu di Badan Anggaran kita termasuk orang yang paling senior dan juga karena karakternya, basicnya pendidik, selalu membimbing kawan-kawan untuk bekerja secara profesional dan logis dengan data. Ketika Titiang masuk Badan Anggaran, nomor 1 yang Titiang lihat itu adalah tentang anggaran yang dialokasikan di Kementerian Agama dan turun ke Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Bimas Hindu, waktu itu Bimas Hindu dan Buddha, Kristen, yang Buddha, yang Islam. Pada saat itu dirjennya Pak Wayan Suarjaya. Anggarannya Dirjen Bimas Hindu dan Buddha waktu itu masih tua, Hindu dan Buddha itu hanya 9 badan. Melakukan kegiatan ke seluruh Indonesia. Jadi itu menurut Titiang sangat tidak proporsional dan tidak adil.
Itulah sebabnya dalam pembahasan di Badan Anggaran bersama Bappenas, bersama Menteri Keuangan, supaya anggarannya lebih proporsional dan ada batas minimumnya, standar minimumnya. Kalau proporsional murni bisa sedikit sekali dapat, tapi kalau proporsional dengan ada batas, itu standar minimumnya ada. Maka begitu yang berbicara di Badan Anggaran terus naik, sejalan juga dengan anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20% dari APBN. Karena Kementerian Agama itu mendapat anggaran 40-an triliun. Dan sebagai besar anggarannya 80% lebih itu adalah untuk fungsi pendidikan. Yang untuk urusan agama sedikit. Itulah sebabnya waktu itu pertama yang kita pikir adalah segitu banyak anggaran fungsi pendidikan masuk ke Kementerian Agama, nyendok ini mana? Tentu mengalokasikan anggaran harus berbasis data. Kalau pendidikan tentu berbasis pada data pendidikan, lembaga pendidikan. Itulah sebabnya pada saat itu, supaya kita bisa mendapat alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar untuk Hindu, maka segera kita harus membentuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Di Hindu kita, pendidikannya itu adalah yang lebih dulu ada pendidikan tingginya. Ada sekolah tinggi, ada di situ. Ada akademi. Di bawahnya dasar menengah justru belum. Maka Titiang langsung mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu supaya dibuatkan peraturan pemerintah. PP 55 itu saya merancang tentang pendidikan keagamaan dan agama di Indonesia. Supaya dialog pertama, supaya skema pendidikan agama semuanya di Indonesia masuk, termasuk Hindu. Mulai dari situ dibuat tatanan dari PAUD, TK, dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, formal dan non formal. Tujuan Titiang adalah supaya ini segera bisa dibentuk, dan keluar PP dan kemudian Titiang dorong juga keputusan Menteri Agama, sehingga kita sebenarnya sudah bisa membentuk pendidikan keagamaan Hindu, formal maupun non formal. Itu sebenarnya, tapi responnya lambat. Jadi sebenarnya dari segi regulasi sudah tuntas sebenarnya, tapi pelaksanaan di bawahnya lambat. Nah, begitu Titiang mengalokasikan anggaran di Badan Anggaran, sekarang waktu Titiang tinggal DPR ini maju gubernur, anggarannya sudah di angka 700 miliar. Dari 9 miliar, 2 direktorat jenderal masuk di situ, yaitu Hindu dan Buddha. Sekarang sudah pisah. Pak Dirjen sekarang berapa anggarannya? 800. Sudah lumayan. Itu mulai merangkak Pak, dari hanya 9 miliar. Itu saya bicarakan secara tegas di dalam forum pembahasan, bahwa negara ini harus mengayomi dan memajukan semua umat beragama sesuai dengan konstitusi. Negara ini tidak didominasi oleh satu agama. Konstitusi mengatur memberikan pelayanan kepada semua warga negara, apapun agamanya. Jadi anggarannya langsung naik. Kemudian juga saya dorong
akademi menjadi sekolah tinggi, yang sekolah tinggi menjadi institut. Bali, Sumut, Kalteng, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Itu yang dorong menjadi sekolah tinggi. Yang di Mataram lagi, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan Tengah, dan Bali. Bali sudah naik jadi institut, kemudian naik lagi menjadi universitas. Semuanya itu saya tangani Pak, supaya Bapak-Bapak tahu, nggak ada lepas dari tangan saya itu semua. Saya datangi Menpan, saya datangi Mensesnek, saya datangi pendidikan tinggi kementerian untuk meningkatkan statusnya ini dari sekolah tinggi, dari akademi menjadi sekolah tinggi, dari sekolah tinggi menjadi institut, dari institut menjadi universitas, termasuk UHN Sugriwo yang di Bakli itu. Yang mengajukan pertama kali adalah Pak Dwi. Waktu itu saya datangi Menpannya, mana tuh? Saya datangin langsung Menpan. Saya langsung bicara dengan Deputi yang menangani struktur kelembagaan supaya cepat selesai. Jadi Universitas Hindu Negeri Sugriwa itu saya tangani penuh, termasuk yang Puputuran di Buleleng itu, dari akademi menjadi sekolah tinggi dan harus sudah menjadi institut. Akan saya dorong menjadi institut. Ini strategi kita di dalam rangka mengembangkan pendidikan keagamaan. Kalau sudah ada lembaga pendidikannya, maka anggarannya otomatis dia akan mengalir. Dan bagusnya adalah Kementerian Agama itu instansi vertikal. Plus minus. Plusnya langsung jadi tanggung jawab, kurangnya kalau kita punya aset, asetnya akan sama dia. Tidak ada masalah buat kita. Jadi itu yang saya tangani. Dan untuk Bali, saya beri perhatian penuh. Nggak ada yang luput dari perhatian saya. Cuma belakangan ada yang ngaku-ngaku biasa gitu. Ada orang kerja, ada yang membicarakan orang kerja gitu. Nggak ada masalah. Kan Gegetara tidak tidur. Tahu siapa yang tidur sama tidur. Nah, sudah bagus. Tapi tadi Pak Dirjen menyampaikan ada hal yang bagus buat saya, membanggakan buat saya. Bagaimana agenda meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini melalui lembaga pendidikan. Di kita adalah tentu lembaga pendidikan Hindu. Harus banyak kita punya pasraman, harus banyak. Rame-rame harus kita bikin pasraman supaya anggaran dari Kementerian Agama itu bisa kita alokasikan untuk pendidikan keagamaan. Kalau tidak ada, nggak bisa. Maka di Bali saya mendorong melalui desa adat membentuk asrama, PAUD, SD, SMP, SMA. Kalau pendidikannya sudah ada. Ini harus cepat. Maka Pak Berisagung, Kadis PMA, pikirin ini. Jangan gitu-gitu aja gitu. Kerja. Apa yang harus dikerjakan, kerjakan. Supaya resort dari APBN itu bisa kita realisasikan, bisa kita dapat. Kalau tidak, raga semana pun. Gak harus berstrategi begitu, gak bisa kita minta-minta aja tanpa dasar, gak ada. Lembaganya yang harus dibentuk. Itu satu. Di Pak Dirjen saya dukung penuh. Yang kedua adalah dalam kaitan dengan pendidikan ini, khususnya buku pelajaran yang dia ada di kewenangannya Bapak itu terkait dengan buku pelajaran agama Hindu itu supaya isinya Hindu Nusantara. Begitu saya gubernur Pak, saya langsung membuat tim Pak, coba cek semua buku pelajaran agama dari SD sampai SMA, cek semua. Bukan Nusantara isinya Pak. Saya minta paparin satu-satu. Tahu saya.
Maka saya minta Pak Dirjen waktu sebelum Bapak, Pak Handoko, rubah ini buku pelajarannya. Baru uji coba katanya itu. Langsung tindakannya tapi uji coba. Nggak usah uji coba kok, buku agama uji coba. Bikin aja sekalian udah itu. Pak Dirjen bikin itu ya. Kerjaan pertama Bapak itu. Beresin nih, rapikan buku pelajaran. Rapikan itu Pak. Ya kalau yang Jawa, yang biar Jawa dia Hindunya, yang Kalimantan Tengah ya sana budayanya, Sumatera Utara juga budaya di situ. Bali apalagi Pak. Tadi saya senang beliaunya itu. Jadi beliau mengatakan Pak Dirjen harus menjalankan warisan adiluhur leluhur kita. Itu yang benar. Itu yang benar. Saya bukan orang agama, ahli agama, bukan ahli budaya. Menurut pandangan saya, itu yang benar. Itulah namun sampai ke Bali. Jadi di Bali ini, khususnya kita masuk Bali nih Pak Dirjen. Terima kasih tadi Bapak sudah memberikan nuansa yang selaras dengan apa yang ingin saya jalankan. Di Bali dengan visi namun Sankirti Loko Bali. Kita semua di Bali harus memahami betul total pikiran dan rasa bahwa kekuatan kita di Bali itu adalah budaya. Budaya yang berisi adat istiadat, berisi tradisi, berisi seni dan kearifan lokal. Yang kuat di Bali ini. Dan semua ini telah menyatu menjadi satu tatanan kehidupan beragama di Bali. Yang menyatu agama dengan budaya. Begitu kan di Bali? Coba kalau kita odalan. Kan ada Banten dengan ekspresi seninya, ada buah-buahan yang ditata, kemudian ada janurnya, rapi segala macam dipersembahkan, kemudian pemangku atau sulinggi mengantarkan dengan doa ke beliaunya, dan kemudian ada tari-tarian, ada seni tari, ada musiknya, gamelan, ada berbagai macam tari yang sakral bahkan. Inilah yang menyatu di Bali ini. Maka adat dan agama di Bali dengan berbagai kekayaan budayanya tidak bisa lepas. Dan ini semua dijalankan di desa adat. Makanya di Bali itu kita nggak pernah khawatir budaya ini akan mati, karena terjaga dengan sangat kokoh melalui desa adat. Sepanjang dua dalam di Bali, dengan Greste Balinya, dengan tatanan Upakara Bali, ada tradisi budaya Bali, selama itu pula budaya ini ada, tidak akan pernah mati. Makin subur dia, makin berkembang dia. Inilah yang membedakan Bali dengan daerah lain. Inilah yang membedakan agama Hindu di Bali dengan agama lain. Tolong dibahas. Inilah yang membuat Bali ini menjadi metaksu, beraura, bahkan tenget. Jadi karena itu semua, kita harus disiplin tertib menjalankan tatanan kehidupan ini yang telah diwariskan oleh leluhur kita, guru-guru suci kita, bahkan sekarang sudah menjadi betara. Ada di betara kultural, ada di betara ini semua. Jadi Bali ini sebenarnya ditata oleh orang-orang suci. Ngider Buana, luar biasa Pak. Dan diberikan tatanan, ada aksara Bali,
ada busana Bali, dan ada tata cara kehidupan Bali. Itulah yang saya tegakkan sekarang ini dengan Nangun Sakti Loka Bali. Inilah yang membuat Bali ini memiliki daya tarik. Kalau melihat Bali ini wilayahnya kecil plus keindahan alamnya, kalau dari segi keindahan alam yang sama atau yang lebih dari Bali itu banyak di Indonesia. Tapi kalau Bali dilihat dari segi kekayaan, keunikan dan keunggulan budayanya, sengaja dengar. Saya pastikan sudah itu. Dan yang sekarang tampak di permukaan yang kita jalankan ini baru sebagian, yang terpendam masih banyak, harus kita gali lagi. Itulah yang menjadi karakter jati dirinya kita orang Bali, nak Bali. Inilah yang harus kita jalankan. Maka saya membuat Perda Desa Adat. Tak gampang saya bikin Perda Desa Adat, karena ada yang menolak. Kalau gubernurnya tidak ahli politik di DPR, nggak keluar itu Perda Desa Adat. Saya katakan nggak keluar itu, nggak keluar itu, nggak akan keluar itu yang namanya pergub tentang arak. Sekarang jadi barang mewah. Jadi ini kita harus betul-betul memahami bagaimana kita memproteksi Bali, menjaga Bali, alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Hanya kita yang punya tanggung jawab langsung tidak langsung untuk menjaga ini semua. Jangan diserahkan kepada orang lain, bahaya. Maka tidak kagum dengan ini sunyi semua. Tiap hari mempunyai, tiap hari mendoakan alam ini supaya rahayu semua. Semua warisan inilah yang harus kita jalankan sekarang dengan tegak, dengan konsisten, dengan penuh keberanian dalam menghadapi dinamika perkembangan lokal, nasional maupun global. Maka saya program Perda Desa Adat, Pergub penggunaan busana adat, penggunaan minyak Bali, penggunaan produk lokal Bali, semua. Apa yang saya jalankan ini sebenarnya adalah bukan hal yang saya temukan sendiri, tapi itu memang sudah ada jadi warisan dari leluhur kita. Tadi Pak Dirjen sudah mengatakan, itulah yang sering saya katakan. Leluhur kita ini jauh lebih jambu, lebih visioner, lebih berpandangan jauh ke depan. Coba pikir bagaimana beliau pertama kali menciptakan aksara Bali. Bagaimana beliau menciptakan tatanan kehidupan dengan tumpak uye, tumpak waringo, tumpak wayang, segala macam tumpak itu. Membuat tatanan kehidupan, tari-tari tradisi ini segala macamnya. Kita sekarang sekolah tinggi-tinggi, dokter sampai profesor dokter, pernah gak bikin aksara? Ya kan? Pemenang Nobel pun gak ada. Membuat aksara tandingan, dulu aksaranya ini Hana Caraka. Sekarang ada nggak ilmuwan yang bisa membuat aksara baru? Ya jangan Hana Caraka, bikin yang lain. Itu yang dunia. Atau bikin ilmu bilangan, bukan 1, 2, 3 angka yang lain. Ada kan? Semua kita terbawa arus kan. Nah sekarang ini sudah diberikan, tinggal kita menjaga. Kalau menjaga saja tidak bisa, kualat. Kalau menjaga, melestarikan, menggunakan saja tidak bisa, kualat. Kalau tidak menjaga desa adat di Bali, kualat sama tabi pukulun hidup pukuturan. Saya sangat diistri sama beliau, sangat disayang kali dari desa adat. Disayang betul saya sama beliau, saya suka curhat sama beliau.
Kalau lagi ada masalah, tanggil dah saya. Gitu. Tentara kebetulan, tentara lingsir gitu tolakir, tentara lingsir, dia ada kasih, tentara lingsir. Terus Yukti semua. Biar kau tahu ini, saya ini udah menjalankan apa namanya tuh Rastiti Bakti 120 kali. Dan di antara pura itu berulang menurut kepentingannya. Kalau untuk menghentikan COVID, mohon. Bagaimana membangkitkan pariwisata Bali, mohon. Bagaimana membangkitkan ekonomi Bali, mohon. Diberikan, dikasih tahu, Pak Gub, nanti bulan Maret COVID berakhir. Berakhir benar. Maka sekarang udah beres ini COVID ini udah beres, udah aman. Sedikit pun saya nggak ada ragunya, karena beliau udah bilang, nggak usah ragu. Kalau usah ragu, Pak Gub, jalan, go on. Bisa tuh. Udah aman, nggak usah pakai masker. Udah lewat itu barang. Udah aman. Sekarang saya beres semua kaitan dengan COVID sudah. Sekarang pemulihan pariwisata dari ekonomi dan mulai udah cepat, jauh lebih cepat dari target para ahli ekonomi. Nah ini yang harus kita lakukan di Bali. Karena itu kita semua di Bali harus solid. Saya minta solid. Dengan solidlah kita akan bisa menghadapi semua apa yang datang dari luar ini yang mungkin akan melakukan intervensi ke Bali untuk merusak atau juga ingin membuat kita ini pecah. Nomor satu, kita yang harus sadar sesadar-sadarnya. Irago bercenik itu bil mau pecah belah lengah. Pikirlah, yakinlah bahwa hanya kita yang bisa menjaga Bali ini secara totalitas, bukan orang lain. Dengan keseluruhan kekayaan alamnya, manusianya, dan kebudayaannya, nggak bisa kita berikan kepada orang lain. Kita yang harus menjaga. Karena itu kita harus kompak, kita harus solid, kita harus utuh, kita harus satu persepsi, satu langkah. Nomor satu buat kita di Bali adalah bagaimana menjalankan tatanan kehidupan berdasarkan Dresta Bali, adat Bali, tradisi Bali, seni Bali, dan kearifan lokal Bali yang sudah menjadi daya tarik masyarakat nasional maupun dunia. Lah kita udah dijadikan referensi, menjadi daya tarik. Oh kita ikut-ikut di luar, gimana? Coba pikir, yang jernih aja. Dengan busana adat Bali gini, ya kan? Sedikit begitu busana. Kita begini busana. Ini asli Bali. Sebelum kini untuk dengan busana ini tawa-tawa. Ini mulai ganteng begini. Ini Bali negatif nih, Bali negatif nih. Maka saya keluarkan pergubnya itu. Setiap Kamis, hari Purnama Tilam, hari jadi Purnadara, harus pakai busana Bali. Tidak hanya untuk pegawai, untuk sekolah, tapi untuk semua karyawan termasuk hotel restoran. Kalau saya datang ke suatu acara di hotel, melihat pada hari Kamis tidak busana Bali, langsung ada saya panggil. Kalau dia orang asing, saya langsung kasih tahu Kumham, deportasi orang ini. Begitu, ya. Gak ada ampun kalau bersama saya ini, gak ada ampunnya. Deportasi langsung. Siapapun juga harus hormat sama kebijakan pemerintah daerah. Nah kalau yang itu kita tentukan masa kita aneh. Belum budaya Bali, orang lain kagum sama budaya Bali, dia datang ke Bali karena ingin melihat langsung budaya Bali. Udah ragam legenda,
mesti kene, mesti gitu. Ampun, dijeko nih gini. Dan yang penting buat saya, yang perlu yang sampaikan adalah Bali ini hanya memiliki satu kekuatan budaya, tidak ada kekuatan lain. Beda dengan Papua punya tambang emas yang banyak. Beda sama daerah lain yang punya batu bara, punya minyak, punya gas, punya kelapa sawit dan sebagainya, dan tambang lain. Dia bisa eksis survive dengan sumber daya alamnya. Kita di Bali tidak punya. Kita hanya punya kekuatan budaya, anugerah yang luar biasa, yang tidak akan pernah habis. Kalau emas terus dicangkul tiap hari, tinggal nunggu waktu habis. Batu bara tiap hari dicangkul, dijadikan sumber pendapatan, lama-lama habis. Kenapa? Nggak bisa dibudidaya. Nggak ada bisa mencetak emas di situ lagi. Nggak bisa lagi mencetak batu bara, cetak gas, nggak bisa. Eksploitasi itu ada umurnya, habis dia. Yang lama-lama tinggal masalah lingkungan. Tapi kalau budaya, Asungkarya, plus minus yang kita di Bali ini diberikan anugerah budaya ini, nggak akan pernah habis. Karena dia nggak bisa dicampur, nggak bisa dipindah ke tempat lain. Adanya di pikiran, adanya di rasa, dan adanya di kelompok-kelompok masyarakat. Dan kita syukurnya ada lembaga yaitu desa adat yang menjaga ini. Makanya namun terus ada odalan dengan cara tatanan kehidupan budaya di Bali, tradisi di Bali. Selama itu pula lah budaya ini ada di Bali. Jangan pernah khawatir. Karena itu kita harus hadapi ini dengan cara yang solid, supaya budaya luar tidak bisa merusak kita di Bali. Jalankan ini dengan tertib, disiplin, serta penuh rasa tanggung jawab. Kalau kita menjalankan itu, pertama, kita melakukan upaya niskala. Karena yang kita jalankan ini adalah warisan leluhur yang sekarang sudah menjadi betara. Kalau kita semua buyung menjalankan itu, ide betara juga ganti kena itu. Kamu nelong ganti tertib nih, cincin nelong nih mah. Sehat. Penuh anugerah tentunya. Itu dia. Yang kedua, kalau kita menjalankan begini, secara sekali ekonomi kita akan bagus. Karena dengan restu beliau, maka keseluruhan isi alam ini akan terpelihara dengan baik, akan memberikan anugerah dia. Dan itulah yang menjadi sumber penghidupan kita selama ini. Jadi karena itu ekonomi di Bali pun saya bangun berbasis budaya. Saya tidak terpengaruh dengan ekonomi hijau, ekonomi biru, apalagi ekonomi, nggak tahu lah ekonomi apa lagi. Yang saya rumuskan adalah ekonomi Kerti Bali sesuai dengan kearifan lokal. Saya tidak menggunakan referensi dari luar. Padahal saya doktor. Akhirnya saya belajar tentang Batur Kalawasa. Ternyata kalah itu. Lumayan Batur Kalawasa. Akhirnya kita belajar tentang isi lokal. Itu. Jago Pak. Saya sebagai gubernur kata doktor lah sudah gitu. Sih nggak ada apanya dibandingkan dengan karya leluhur itu. Nggak ada. Jangan kita merasa jauh-jauh. Udah deh. Jangan. Beliau jauh lebih nih. Sih nggak ada ngalah. Yang ada yang Nobel. Beliau yang ngambil Nobel. Luar biasa Pak. Bangga kita harus jadi orang Bali. Dia juga usaha ke Bali ini diolah saja. Yang jadi gubernur makin harus begini posisi saya. Karena kita meyakini inilah yang akan menjadikan Bali ini tetap eksis, survive, berkembang, maju, kuat dalam memasuki tatanan kehidupan dinamik yang berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi baik dalam skala lokal, nasional maupun global.
Di mana kita harus ikut selaras, mengakomodasi, tapi di mana kita harus tegas menarik batas. Gak bisa semua diakomodasi. Ada yang bisa, ada yang tidak. Mana yang kira-kira berpotensi merusak fundamental kehidupan tatanan kehidupan kita di Bali ini? No, gak boleh. Yang ini saya ciptakan misalnya untuk menjaga aksara Bali ini yang cenderung sudah ditinggal. Saya ciptakan sekarang keyboard aksara Bali yang akan diberikan ke semua SMA. Pertama di Indonesia ada keyboard aksara Bali itu di Bali. Aksara Jawanya belum. Jadi supaya anak-anak muda kita ini cepat akomodatif dengan aksara Bali, dengan passion yang menjadi kesukaan. Jadi ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama di Bali. Ini holas kita niki ampunang blok aja malih. Ampun. Ini holas ya tidak ampun. Bali pun becek makin. Mulai sekarang tertata dengan namun sakit ke Bali ini membuat daya tarik luar biasa. Implementasinya adalah nomor satu, budaya dijaga utuh total identitasnya. Kemudian ekosistemnya juga dijaga, pertaniannya harus organik, energinya harus bersih, sampah harus terkelola dengan baik. Ini yang menarik orang datang ke Bali. Kalau ini semua sudah bisa kita jalankan, saya kira Bali ini akan Bali yang kawiskan, Bali yang kang tata titi tentram keterahaja, Bali yang kemahlimpah loh sinau. Untuk periode pertama ini kepemimpinan sebagai gubernur 4 tahun ini meletakkan dasar-dasar pelaksanaan naon sakit Tuloko Bali dalam rangka memperkuat fundament kehidupan masyarakat Bali dengan adat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokalnya. Satu ini, aspek karir periode kedua itu akan membangun ekonominya lebih fokus dan lebih terarah, yang betul-betul ekonomi berbasis sumber daya lokal Bali. Kita perlu menyampaikan apa yang membuat kita ini bisa survive ke depan, bisa bertahan ke depan, bisa bersaing ke depan. Satu, kita harus berdaulat di bidang pangan. Bukan lagi ketahanan pangan, berdaulat di bidang pangan. Mampu kembali? Mampu. Saya sudah petakan. Saya sudah punya neraca pangan. Yang kedua adalah kita harus berdaulat di bidang air. Punya nggak kita air untuk kehidupan kita? Punya. Melebihi sebenarnya. Yang harus kita jalankan adalah distribusi air. Yang ketiga adalah berdaulat di bidang energi dengan energi bersih. Buat saya tidak cukup lampu menyala. Dari mana lampu ini menyala? Energinya dari mana? Dan sumber energinya apa? Dan Bapak tahu Bali ini memiliki ketersediaan energi 1150 megawatt, 340 megawatt dari Python dihubungkan melalui kabel bawah laut. Buat saya mikir kabel bawah laut itu risikonya tinggi. Yang ada nak jahil ngabel tandik di tengah laut, nggak sampai setengah jam Pak, berat kali itu. Pemadaman berdiri Pak. Maka saya membangun pembangkit tenaga listrik di Bali ini untuk menjadikan Bali mandiri di bidang energi. Yang dari Python itu akan saya jadikan research sharing atau cadangan. Sekarang mulai saya bangun pembangkit. Dan bukan pembangkit listrik bahan bakar batu bara atau fosil, tapi bahannya adalah energi baru terbarukan, minimum gas, supaya alam Bali ini bersih, tidak kena polusi. Itulah yang membuat Bali ini sekarang sangat
dicintai oleh masyarakat dunia karena berani menerapkan energi bersih secara total. Saya melakukan kebijakan dengan peraturan gubernur. Inilah pembangunan yang kita jalankan ke depan, dan untuk itu kita semua di Bali, apalagi sekarang ini kita akan menghadapi G20. Kita harus kondusif, kita harus solid semua. Karena itu semua potensi yang memungkinkan kita ini tidak solid harus diakhiri sudah. Jangan lagi ada sampradaya begitu. Jangan ini. Benar-benar dokumen jalanan aneh supaya diberikan oleh leluhur kita, itu saja yang dijalankan. Udah begini aneh tahu-tahu gimana? Itu aja jalankan, aduh. Itu saja kalau kita jalankan, bahagia kita semua di Bali. Udah bikin kemamaya, aduh. Jangan lagi. Ketika saya menerima pariwisata Bali, sudah saya tekankan, pariwisata di Bali ini harus menjadi lembaga untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk membuat masalah. Dan tidak boleh lagi ada urusan sampradaya di situ. Dan saya tegas itu Pak. Karena ini merupakan cara kita hidup di Bali yang itu dijalankan Pak. Kita yakin beliau itu yang di sana itu kebetulan dia kadelingsir semuanya itu. Bahagia nggak beliau itu melihat kita aneh-aneh gitu. Bukankah itu disebut nanti berkhianat kita sama beliau? Bukankah beliau nanti bisa mengeluarkan kutukannya? Apa yang saya lakukan ini, saya pertanggungjawabkan secara niskala dan skala. Saya sedikit pun tidak takut untuk menjalankan misinya beliau. Sedikit pun saya nggak takut. Karena apa? Kita sampai sebagai gubernur siap ayah lascara niskala skala. Hidup kita udah untuk urusan duniawi sudah selesai. Lekat guling di lacuri gati guling kering kerontang, makan nasi sele, tanah Singalah, rumah bedek, berkat restu beliau jadi gubernur. Apalagi yang cari jalan hidup. Buat saya hidup ini sudah selesai. Saya sudah melihat ini apa namanya, antara datar, gunung, lembah sama. Sudah datar. Satu saja kita belum ketemu, mati. Kan pada akhirnya kita akan mati semua. Iya. Jadi karena itu buatlah jalan kematian yang baik. Bikinlah jalan kematian yang baik. Dan itulah jalan kematian yang baik ini adalah menjalankan isi Nangon Sakito Loko Bali ini sepenuhnya didedikasikan untuk menjalankan misi leluhur kita yang kita muliakan bersama. Karena itu si Reja kita berulang sama beliau. Aku kamu cari penyedangannya, aku nggak datang. Aku nanggang orang menjujang gede. Kita menyatakan orang itu kita berupaya sudah begini-begini yang terjangkau. Itu mereka itu taruh mereka. Dipaksakan kita pun. Dia gitu aja. Putar itu laki, putar yang Kedijaya, yang Putrajaya, semua kadelingsir itu saya tangkap Pak. Beliau sayang saja. Beliau hadir di sini. Gitu. Jadi kita ini betul-betul sebagai orang Bali sadarlah. Suhun seperti itu. Balik jangan ke jalanan yang benar sesuai dengan Bali. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Kok susah dicari-cari gimana ya? Jadi itulah yang perlu kita sampaikan. Tanda sami. Mulut yang ini bicara keras karena kita bertanggung jawab terhadap bumi Bali nih sebagai gubernur Bali supaya betul-betul kita ini selaras. Kita mau restu
tu selingih sareng sami ya, doakan supaya alam Bali ini bagus, selamat rahayu sareng sami, apalagi akan menjadi tempat itu yang tidak sampaikan. Matur susun lagi, dan ini bukan pertemuan terakhir. Pak Dirjen luar biasa ya, jaga kesehatan kecil-kecil gitu soalnya. Ternyata berani juga itu ya. Jadi Bapak nggak perlu takut ya, dia takut sepanjang Bapak menjalankan misi leluhur selama itu Bapak selamat, yakin itu. Jadi kira-kira itu semua Om Santi 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 Om. Pastikan. Izin untuk semua Bapak Ibu hadirin yang berhormati, demikian rangkaian acara pada hari